Hi there, good morning, good people. Welcome back to my channel. Sekarang hari Jumat, waktunya kita bicara tentang people, tentang SDM, tentang human asset. Topik kali ini adalah topik yang cukup lama, pernah saya bawakan ketika di kelas, ya, waktu bukan di online, ya, waktu di offline, tentang lembur. Apakah lembur itu baik, apa buruk? Jika SDM kita rajin lembur, apakah baik atau buruk? Nah, pertanyaan ini cukup lama. Saya sudah lupa, mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu saya mengadakan training workshop tentang people management, tentang how to become more productive with less hours, dengan jam kerja yang lebih sedikit. Tapi kali ini saya akan lagi kembali karena dua alasan. Ada dua alasan yang akan kembali tentang topik lembur ini. Yang pertama, kita sekarang dalam kondisi yang sangat unik ketika work from home. Bagaimana Anda bisa mengindikasikan lembur apa tidak? Saya kira ini tidak bisa secara jelas dijelaskan, dihitung secara waktu, karena kita punya tim, kita punya anak buah. Habis kini yang di daerah Surabaya dan sekitarnya akan ada PSBB diberlakukan dalam waktu dekat, maka ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak berakhir, ya. Kerjaan kantor dibawa ke rumah, dan ini basically nggak ada waktunya, nggak ada jam kantornya, nggak ada jam pulang kantornya. Ada secara teori mungkin jam 8 sampai jam 4, dan jam 9 jam 5, tapi basically you will never know apa yang dilakukan oleh tim kita, dan Anda sendiri juga nggak bisa memaksakan memonitor secara detail dari jam ke jam, ya, seperti saya katakan di vlog saya beberapa minggu yang lalu. Nah, yang pertama itu, yaitu kita mendapat kondisi yang unik sekali. Yang kedua adalah, ini waktunya Anda untuk mengevaluasi apakah betul tim Anda yang dulu sebelum pandemik ini rajin lembur, itu benar-benar perlu lembur lagi ketika nanti kembali normal. Ya, jadi soal lagi kita perlu mengevaluasi apakah tim Anda yang dulu rajin lembur sebelum pandemik ini, kita evaluasi sekarang dalam kondisi pandemik, apakah perlu lagi lembur dan lebih sering lembur, atau kurangi lemburnya, atau bahkan sama sekali tidak perlu lembur ketika office hour kembali normal, kembali kerja di kantor. Hopefully soon, semoga kita bisa lepas dari pandemik ini dengan cepat. So mari kita bahas bagaimana pola pikirnya. So lembur itu apa sih? Overtime ini apa? Jadi lembur ini adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang belum bisa selesai dengan waktu yang normal, karena mungkin kompleksitas lebih tinggi, karena mungkin tuntutan data lebih banyak, karena mungkin ada faktor X yang nggak bisa kita duga, sehingga membuat pekerjaan kita lebih banyak. Itu teorinya. The problem dengan lembur adalah secara mental manusia itu memiliki dua kepentingan. Jadi SDM, dari kacamata SDM, manusia itu memiliki dua kepentingan. Yang pertama, ketika orang yang lembur pasti perlu diakui kalau lembur. Notice, ya, mendapatkan notice atau diakui, acknowledge, diapresiasikan. Nggak ada orang yang lembur itu tidak mau diakui. Jadi kemarin misalkan, kamu lembur ya? Iya, saya lembur, ya. Jadi ada sebuah hal psychological benefit yang dilakukan, yang didapat oleh seorang karyawan atau tim ketika mereka lembur. Nah, ini menjadi problem karena ketika Anda melakukan pekerjaan sebagai SDM di rumah, lembur Anda tidak mendapatkan apresiasi dari office. Anda sebagai pengusaha tidak bisa mengapresiasi lembur Anda di rumah, lembur anak buah di rumah, karena nggak jelas waktunya. Ya, semua every time is a working time or every time is a leisure time, depending on condition dari masing-masing mental anak buah kita. Do you get my point? Jadi pertama, orang lembur itu membutuhkan apresiasi. Problemnya tidak bisa. Yang kedua, orang lembur itu menuntut atau dituntut untuk menunjukkan hasil lemburnya. Ya kan, nggak ada toh perusahaan itu meminta anak buahnya lembur, kemudian setelah diakui, oke, kamu cek log lembur 2 jam, 3 jam kemarin, tanpa ditanyain oleh supervisornya hasil lemburnya apa. Nggak ada itu tidak normal. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika Anda lembur, Anda tidak bisa lagi menunjukkan hasilnya, karena pertama, asumsi lembur apa tidak ini sudah hilang dari radar perusahaan. Mau lembur apa tidak udah nggak jelas waktunya, nggak bisa dikontrol. Nggak ada rumusnya untuk mengetahui lembur apa tidak. Ya, kecuali Anda menggunakan software untuk tracking, ya, berapa jam Anda melakukan pekerjaan dan live secara tracking. Itu pun juga masih ada hal yang bisa diakalin oleh anak buah kita. Nah, kembali ke sini. Jadi performance Anda menjadi sesuatu yang netral. Mau lembur apa tidak itu bukan lagi sesuatu yang penting untuk perusahaan. Dan Anda sebagai pengusaha juga Anda akan ngurusin lembur anak buah Anda seperti apa, namanya work from home.
Oke, so gimana caranya seperti ini? Ada biaya tidak terlihat ketika anak buah itu lembur. Ya, jadi kan judulnya saya vlog ini adalah lembur itu bencana atau berkat. Ya, berkat yang rajin lembur itu bencana untuk perusahaan atau berkat untuk perusahaan. Ada dua biaya dulu ya yang saya jelaskan yang muncul dari lembur. Yang pertama yang kita bilang namanya performance drop. Jadi lembur ini ternyata diasosiasikan dengan namanya problem dengan performance. Performance drop itu artinya apa? Quality-nya menjadi turun. Jadi ketika lembur, fokusnya adalah ke quantity, banyak-banyakan. Seperti saya katakan tadi ya, kalau Anda lembur 2 jam, hasilnya mana? Anda mesti tunjukkan, oh saya kerjakan A, B, C, D, E, F, G. Jarang orang yang diapresiasi, Anda lembur, kerjanya apa? Oh saya kerjanya merenung dan berpikir. Nggak ada toh anak buah yang berani ngomong seperti itu. Saya mempertimbangkan Pak, solusinya kalau itu saya lembur selama 2 jam, saya berpikir menemukan konsep dan ide berikut ini. Ini jarang diapresiasi, yang dapat malah dimarahin sama bosnya. Kamu lembur apa ngelamun? Kira-kira begitu ya. Nah, satu adalah performance drop. Performance drop itu berarti bukan kuantitinya. Kuantitinya nggak drop, kuantitinya naik ya. Tapi cost-nya adalah quality-nya drop. Mereka kejar tayang, mereka kejar quantity. Yang pertama. Yang kedua, lembur ini diasosiasikan juga dengan problem kesehatan. Jadi semakin banyak orang lembur, itu mental health, keseimbangan dan kesehatan mentalnya itu kurang bagus. Ya, jadi mereka gampang stres, gampang capek, ya, kurang tidur, kurang istirahat dan seterusnya. Nah, dua hal ini tolong perhatikan ya. Ini mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, lembur itu mempunyai dua problem ini. Satu adalah performance drop secara quality, dan yang kedua adalah tentang kesehatan. So, apa inti dari vlog ini? Yang pertama, lembur itu tidak salah dengan catatan pekerjaannya memang tidak selesai dan harus diselesaikan. Dan itu ada tenggat waktu yang sifatnya adalah ada penaltinya. Misalkan kalau Anda pekerjaannya berhubungan dengan tax, dengan accounting, dan kalau tidak selesai ini, maka ini harus ada penaltinya. Jadi pertama, lembur itu dengan syarat pertama, Anda mesti evaluasi jika ada penaltinya, jika ada risikonya, memang harus kelar sebelum jam sekian, dan itu belum kelar, dilembur. Ya, jadi yang pertama ada penaltinya. Yang kedua, ada performance-nya. Jadi kalau Anda mau minta mereka lembur, mereka harus meningkatkan hasil performance quality-nya daripada dibandingkan tanpa lembur. Ya, contoh seorang marketing mengerjakan konsep marketing campaign, maka ketika di lembur harus ada banyak perbaikan ide di situ. Harus ada perbaikan konsep, harus ada ide-ide lebih cemerlang dibandingkan dengan sebelum lembur. Ini kita bilang namanya performance upgrade ya. Kalau orang bilang saya mau lembur, kenapa? Saya mau upgrade ini quality. Ya, seorang pelukis seniman itu ngelembur untuk meningkatkan kualitas karyanya, bukan untuk menambah jumlah lukisannya. Nah, ini yang perlu disamakan persepsinya. Sebagai pengusaha, tugas kita adalah untuk membuat anak buah kita tuh lembur. Kalau satu, ada deadline yang memang harus ada penaltinya, financial consequences-nya. Yang kedua adalah performance upgrade. Lepas dari dua ini, maka lemburnya ini hanya fata morgana. Ini hanya sebuah, ini adalah sebuah drama saja yang membuat Anda semakin banyak terlibat dalam kegiatan business, ya, repot. Ada sebuah kata yang saya suka ya, don't be busy, be productive. Ya, walaupun itu cuma jargon, itu bumper stiker yang banyak orang katakan, tapi secara esensi itu benar. Tugas kita sebagai pengusaha membuat anak buah kita itu work from home atau work at office, dimanapun mereka bekerja, kita harus fokus untuk menghasilkan hasilnya. So tips saya begini, apa yang saya inginkan adalah ketika Anda meminta anak buah Anda lembur di rumah atau bekerja di rumah, karena lembur di rumah nggak bisa kuantifikasikan karena satuannya menjadi absurd. Kerja di rumah kok lembur, gimana caranya ya? Gimana cara tahunya yuk lembur apa main gitu ya? Jadi karena Anda dalam kondisi seperti ini, maka tips saya seperti ini. Minta anak buah Anda untuk terfokus atau obses ya. Terobsesi terhadap 1-2 poin saja. Ya, misalkan marketing Anda fokus untuk udah jangan terlalu banyak kontak orang banyak, tapi fokus ke 3 key prospek Anda. Kemudian saya minta Anda besok presentasi perkembangan lebih lanjut dari Bapak A, Ibu C dan Ibu D. Ya, jadi fokus ke obses ke satu titik, sedangkan yang lain itu tidak terlalu perlu dibicarakan. Ya, jadi minta anak buah Anda untuk obses ke 1-2 titik. Yang kedua, nanti setelah kembali normal, again hopefully cepat, semoga bangsa kita dilindungi Tuhan dan cepat kembali normal.
normal maksudnya kembali kerja di kantor gitu ya, walaupun normalnya nggak mungkin sama dengan yang sebelum pandemik. Ketika nanti kembali normal, prioritaskan pekerjaan anak buah Anda yang tidak membutuhkan lembur harus di scrap. Ya, ini penting sekali. Jadi ada sebuah teknik latihan yang saya minta kepada klien kami untuk memetakan pekerjaan apa saja yang tidak perlu lembur. Yang kalau lembur itu absurd. Yang berarti kalau lembur itu justru harusnya dihukum karena berarti time management atau self management mereka itu buruk. Ya, kerjaan ini tidak boleh lembur, harus selesai tapi nggak boleh lembur. Ya, Anda mau kerjakan sendiri di rumah terserah Anda, yang penting kerjakan di overtime terserah Anda, tapi yang penting tidak boleh lembur. Jadi scrap pekerjaan yang tidak boleh lembur. Karena kembali ke poin nomor 2 tadi, 2 poin yang saya katakan tadi. Ya, kerja lembur itu hanya kalau satu memang ada deadline yang belum selesai, kondisinya tidak memungkinkan untuk selesai, dan itu harus disepakati. Kenapa kok nggak bisa selesai? Kenapa nggak bisa dicegah sehingga ini bisa selesai on time, sehingga membutuhkan overtime. Dan yang kedua adalah karena pekerjaannya butuh performance upgrade, perlu di-upgrade karena kurang bagus kualitasnya. Jadi pekerjaannya bilang ini kurang bagus kerjaannya, tolong ulangi lagi, kamu lembur aja. Ya, jadi scrap, ya, coret pekerjaan-pekerjaan, scratch pekerjaan-pekerjaan yang menurut Anda tidak perlu lembur. Silakan Anda praktekkan ini, Anda rundingkan, Anda evaluasi kinerja tim Anda dan lihat mana yang perlu Anda kurangi lemburnya. Karena lembur terlalu banyak, itu indikasinya biasanya tidak baik untuk perusahaan. Semoga bermanfaat. See you tomorrow guys. Stay safe, stay healthy. Boom.